Contoh-contoh bentuk pikiran muncul mungkin apa fenomena batin muncul contohnya. Ya, dalam jadi eh, ini banyak sekali banyak sekali yang dibilang sebagai bentuk-bentuk pikiran. Ya, Eh, kalau dalam bahasa Palinya dikatakan sangkara. Sangkara itu bentuk-bentuk pikiran yang mana itu adalah kama, sudah ada kama, sudah tercipta kama. Karena sangkara di sini bisa kama baik, bisa kama buruk. Ya, sangkara itu kusala akusala istilahnya. Ya, jadi bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa juga sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa sesuatu yang kita sukai, ataupun juga bisa sesuatu yang tidak kita sukai. Dan itu bentuk-bentuk pikiran itu banyak sekali, variatif sekali, dan bentuk-bentuk pikiran ini muncul karena kita punya memori. Ya, memori yang sangat-sangat besar. Artinya hard disk kita ini tidak terbatas nih. Selama kita di samsara, itu akan kita simpan terus hadisnya. Jadi memori kita nih nggak terbatas. Dan itu akan tersimpan di arus kesadaran kita. Makanya ada kondisi, ada satu cetasika yang apa namanya menyimpan itu sanya, ya. Salah satu apa namanya bagian dari pancakanda. Sanya itu yang akan menyimpan atau persepsi. Ya, jadi apapun yang baik atau yang buruk itu yang akan disimpan gitu ya. Nah, itu jadi banyak bentuk-bentuk pikirannya dan ya seperti yang Anda lihat dalam meditasi itu sendiri, kenangan masa lalu, ya kan? Terus juga mungkin rencana-rencana masa depan gitu ya. Nanti ya saya pulang mau ngapain ya istilahnya kira-kira. Terus ada apa di rumah gimana? Itu juga salah satu bentuk-bentuk pikiran. Gambaran batin apapun yang muncul ya seperti lihat pemandangan, lihat suatu bentuk rumah atau yang lain. Nah, itu pun bagian dari gambaran-gambaran batin itu sendiri yang merupakan uh, hasil dari rekaman dari masa lampau. Ya, kan sekarang Anda melihat itu semua bisa dikatakan tidak bersuara. Kayak mungkin Anda ngerti kali. Kalau kayak nonton film Charlie Chaplin, ya, ada gambar doang, tapi nggak ada suaranya. Zaman dulu hitam putih, cuma gerakan aja. Nah, sekarang para meditator umumnya seperti itu. Ada gambar tapi nggak ada suara. Ya, kira-kira. Jadi Anda hanya melihat gerakan, tapi Anda juga nggak ngerti itu apa. Tapi kalau misalnya Anda punya kemampuan yang namanya Pubeniwasati atau abinya, ya, abinya itu akan mendengar suara dari apa yang Anda lihat. Ya, ini juga menarik untuk dibuktikan. Ya, Pubeniwasati artinya abinya kemampuan batin yang bisa melihat kelahiran-kelahiran lampau. Itu. Ya. Jadi gambaran batinnya jelas dan juga terdengar, berisik sekali. Itu dari sepanjang kita di samsara, memori-memori itu akan tersimpan dan keluar dan dengan juga suara. Dan di abinya itu sendiri Pubenewasati, kita akan bisa melihat, kita juga bisa mendengar, kita juga merasakan di sana sebagai apa makanannya, bagaimana cuacanya, kira-kira seperti itu. Ada penjelasannya di dalam Wisuddhimagga juga. Ya, itu masalah contoh atau bentuk-bentuk pikiran atau fenomena batin yang muncul atau gambaran batin yang muncul. Nah, sebagai meditator,
ketika kondisi-kondisi itu muncul, yang Anda harus lakukan adalah cepat kembali ke objek meditasi Anda. Ya, jangan perhatikan pikiran-pikiran tersebut atau gambaran-gambaran tersebut. Kembali ke objek meditasi Anda dengan cepat, itu akan lebih baik. Ya, itu solusinya. Itu yang harus Anda lakukan ketika kondisi itu muncul ya. Jadi jangan diikutin kondisi tersebut, jangan juga dikepoin, bisa dikatakan, jangan ditelusurin terus kenapa ini kok muncul, kenapa kok bisa muncul. Jangan ditanya, jangan dianalisa, ya. Dengan pikiran yang tenang, Anda tetap pegang objek meditasi Anda. Ya, itu kira-kira yang harus Anda lakukan.